cukup untuk hidupnya itu hanya untuk instastory gitu. Nah, saya di sini miris saya. Apa sih yang dikejar dari instastory itu? Apakah menjadi artis itu adalah cita-cita yang mulia? Tentu tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku memperkenalkan nama saya. Oke, nama saya adalah Usman sebagai moderator malam kali ini. Baik, malam ini kita akan berbicara tentang anak muda. Nah, di sini kita akan berbicara tentang anak muda bersama para pemateri-pemateri kita. Bisa dilihat para pemateri kita ini di sini ada Abdul Salim, yaitu para pemateri yang sangat ganteng luar biasa dengan kacamata yang hitam melambangkan seorang pemuda yang garang. Di sini juga bersama Bangda Fahmi Oi dengan peci yang warna hitam dengan ada simbol di pecinya melambangkan seorang pemuda yang luar biasa dengan gagah pemberani. Oke, baik. Di sini kita akan berbicara tentang anak muda itu. Maka saya akan menanyakan beberapa tentang pertanyaan tentang anak muda kepada pemateri kita malam ini. Bagaimanakah jadi anak muda yang produktif menurut para pemateri kita, terutama kepada Bangda Abdul Salim? Dipersilahkan. Oke, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Abdul Salim. Kali ini saya diundang oleh teman-teman untuk hadir di kegiatan pada malam hari ini. Saya selaku Ketua Umum Satuan Muda Rasional Serdang Bedagai akan berbicara tentang anak muda yang kali ini saya diberikan tema tentang menjadi anak muda yang produktif. Jadi kali ini di kegiatan ini saya akan sharing kepada kalian semua bagaimana menjadi anak muda yang produktif. Yang pertama yang harus dilakukan di momen yang sekarang ini, di musim pandemi ini, Corona COVID-19 yang kita kenal, kita harus menjadi manusia-manusia yang bermanfaat, produktif dengan cara, kalau anak muda hari ini mungkin lebih kegiatannya menghabiskan waktu sia-sia, tidur-tiduran, main game dan lain sebagainya, itu kalau bisa, ketika kita ingin mengubah suatu tempat, suatu daerah, atau suatu negara dalam ruang lingkup yang besar, kita harus menjadi manusia dan anak muda yang peka akan keadaan daerahnya, peka akan keadaan kabupatennya. Yang hari ini, kalau pemuda kita tahu, pemuda adalah penerus pemimpin di masa depan. Baik pemudanya, maka baiklah negaranya. Hancur pemudanya, maka hancurlah negaranya. Maka dari itu, jadi anak muda yang produktif, yang pertama yang harus dilakukan, menghabiskan waktu dengan hal-hal yang positif. Contoh, kalau hari ini kita sering lihat anak muda di kafe-kafe, di tempat-tempat minum, duduk, nongkrong, segala macam, menghabiskan waktu dengan main game. Kali ini saya nyarankan untuk coba deh kita bangun kebiasaan literasi. Hari ini anak muda dan Indonesia tepatnya memiliki track record yang sangat luar biasa rendah dengan literasinya. Kalau kita lihat di peringkatnya, Indonesia itu berada di peringkat 60. Minat membacanya sangat rendah. Nah, ketika hari ini kita sama-sama ngerti, anak muda ngerti bahwasannya pentingnya membaca, yakinlah dia bakal mudah memecahkan masalah yang ada di daerahnya. Itulah setidaknya sedikit menjadi anak muda yang produktif itu dengan banyak literasi. Mungkin itu saja dari saya, mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Bangda Fahmi. Terima kasih pada Bangda Abdul Salim yang telah memaparkan materinya, yaitu tentang pemuda yang produktif. Nah, untuk pada pemateri kedua kita, apakah ada tambahan tentang pemuda yang produktif? Oke, saya ingin perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Fahmi Oi. Saya di sini sebagai masyarakat sipil ya, terkait pemuda yang produktif. Saya mengutip ada dua tugas pemuda, yakni menjadi agent of change dan agent of development. Nah, agent of change itu apa itu? Kayak agent atau agen perubahan, dan agent development itu adalah agen pembangunan. Nah, pemuda hari ini seperti disampaikan oleh Bung Salim tadi, bahwasanya pemuda adalah generasi penerus bangsa. Nah, hari ini benar dikatakan oleh Bung Salim, banyak pemuda kita yang
seperti terpenjara oleh teknologi hari ini, terutamanya ya dengan media-media yang telah disediakan oleh gawai hari ini, seperti game yang membuat pemuda hari ini lupa waktu barangkali. Mungkin bisa lupa dengan pacarnya, lupa dengan ibu dan bapaknya, bisa juga lupa dengan Tuhannya. Nah, jadi ini mau digimanain nanti negara kita ini, bangsa kita ini, jika pemudanya terus-terusan nanti seperti itu. Nah, dari kutipan untuk agent of change, bahwasanya kita adalah agen perubahan ketika kita berada di satu daerah dan daerah kita ini sedang mengalami carut marut, kemudian pemudanya hanya diam. Kita sudah durhaka kepada Bung Karno, katanya, karena beliau bilang untuk menggoncang dunia ini cukup dengan 10 pemuda katanya. Nah, tapi jika dilihat hari ini 1000 pemuda pun mungkin nggak bisa menggoyangkan dunia, karena 1000 pemuda itu sibuk dengan gadgetnya masing-masing. Nah, itu tadi. Nah, di poin keduanya itu ada agent of development itu, atau agen pembangunan, bahwasanya pemuda hari ini harus peka terhadap apa yang terjadi di daerahnya masing-masing, tidak apatis, dan harus aktif lah, terutama bersinergi dengan pemerintah di daerah tersebut. Nah, kita tidak bisa melulu menyalahkan pemerintah, wah pemerintah nggak bisa bangun jalan gono gini lah, kitanya sebagai pemuda aja nggak mendukung. Nah, kita hari ini ya harus mendukung perubahan dan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah agar terciptanya daerah yang kita inginkan tadi. Nah, seperti itu dia. Oke, setelah saya kutip dari beberapa pemateri kita, yaitu Bang Da Abdul Salim dan Bang Da Fahmi Oi, tentang pemuda. Pemuda itu harus peka dengan keadaan di sekitarnya, terutama pada keadaan tempat kabupatennya, tempat daerahnya. Bagaimana pemuda akan membangun daerahnya, mengubah suatu daerah yang menjadi daerah itu produktif dalam kegiatan seorang pemuda. Dan pemuda itu harus menjadi agent of change dan juga jadi agent of development. Nah, itu dari kedua pemateri tadi yang telah menyampaikan pematerinya. Maka pertanyaan yang kedua ini saya akan menanyakan kepada pemateri kita, apa sih masalah-masalah pemuda yang saat ini gitu, dan bagaimanakah peran pemuda agar masalah yang telah saat ini terjadi bakal dapat dirubahnya gitu, bakal dapat diselesaikannya. Bagaimana menurut pada pemateri kita, terutama kepada Bang Da Fahmi Oi terutama dulu. Oke, boleh. Terkait permasalahan pemuda ya, permasalahan itu pasti bisa diselesaikan tapi tidak bisa ditiadakan, karena ketika masalah itu tiada berarti kita sudah mati. Nah, hari ini di daerah kita, terutama di lingkungan saya hidup, banyak pemuda yang ya hanya sekedar mengikuti eksistensi gaya agar dapat cukup untuk hidupnya itu hanya untuk instastory gitu. Nah, saya di sini miris saya. Apa sih yang dikejar dari instastory itu? Apakah menjadi artis itu adalah cita-cita yang mulia? Tentu tidak. Karena hari ini kita melihat, dan di masa pandemi ini harusnya itu tadi, pemuda itu harus berperan aktif dalam membangun daerahnya dan lingkungannya. Seperti itu tadi kan. Nah, seperti permasalahannya hari ini banyak kawan-kawan pemuda di masyarakat itu sudah menghilangkan kebudayaan yang telah lama dibangun oleh nenek moyang kita. Salah satu contohnya itu seperti yang dibumingkan oleh Pak Presiden kita kan, gotong royong. Nah, hari ini saya sudah sangat langka melihat kegiatan aksi gotong royong antar pemuda seperti itu. Kalau dulu saya masih sering tuh SD nyangkol bareng di paret gitu kan. Nah, tapi hari ini sudah minim. Kita menyelesaikan masalah itu ya harus dari hal-hal terkecilnya terlebih dahulu kan. Contoh kecilnya seperti tadi gotong royong. Jangan kita sok-sokan untuk menyelesaikan masalah besar yang terjadi di pemerintahan hari ini, tapi kita lupa dengan permasalahan kecil yang ada di daerah kita.
Seperti itu dia. Oke, baik, terima kasih kepada Bang Fahmi Oi tentang permasalahan pemuda. Nah, ini tentang permasalahan pemuda. Jadi bagaimanakah solusinya gitu untuk pemuda saat ini, terutama di kabupaten kita yaitu Kabupaten Serdang Bedagai. Kepada pemateri kita Bang Abdul Salim untuk segera menjawab. Oke, terima kasih. Terkait ketika berbicara tentang solusi, yang harus kita lakukan selain kita sebagai anak muda harus peka terhadap lingkungan, kita harus respon positif gitu, respon baik, komunikasi baik dengan lingkungan terdekat kita. Hari ini kenapa anak mudanya mungkin atau remaja-remaja kita sulit berkembang? Karena mungkin di keadaannya, di lingkungan terdekatnya, keluarga terutama, dia kurang mendapatkan asupan energi positif dari kedua orang tuanya gitu misal. Makanya peran penting orang tua itu akan mampu mengubah kondisi sikap anaknya gitu. Ketika hari ini orang tuanya peduli sama anak, yakinlah anak itu bakal berpengaruh untuk lingkungan sekitarnya, tetangganya, depan rumah, kiri kanan dan lain sebagainya. Tapi ketika orang tuanya nggak peduli nih, orang tuanya whatever, mau anaknya itu pulang jam 1 malam, pulang jam 3 subuh, segala macam, itu kan otomatis secara tidak langsung kita membiarkan kerusakan itu ada dimulai dari rumah kita sendiri. Tapi ketika kita perbaiki dimulai dari rumahnya, yakinlah kecamatan kita, kabupaten kita, provinsi, bahkan mungkin negara kita akan mampu mendapatkan perubahan-perubahan yang baik. Makanya seperti yang saya bilang di awal, anak muda itu adalah pemimpin di masa depan. Baik pemudanya hari ini, maka baiklah negaranya yang akan datang. Maka dari itu, mari sama-sama kita bangun, mulai dari keluarga kita, berkomunikasi dengan ayah, dengan abang, dengan emak, dengan kakak, itu harus baik. Ketika itu udah baik, yakinlah berkomunikasi keluar, sharing-sharing keluar juga, dan interaksi kepada orang-orang di luar akan lebih baik. Sama seperti yang saya bilang, kurangi kegiatan-kegiatan yang mungkin menghabiskan waktu banyak. Ya, ketika kita mengubah waktu kita ke hal yang positif, yakinlah apapun yang bakal kita inginkan ke depan, cita-cita, impian, angan-angan kita akan secara tidak langsung pelan-pelan yakin akan tercapai. Tapi ketika itu semua di lost lah gitu, atau nanti kan ada waktunya gitu, segala macam, itu sama aja nggak mau berusaha dan selalu berpasrah pada takdir gitu. Mungkin tetap harus produktif, berbaktilah sama orang tua kita gitu terus. Itu di awal sih. Oke, mantap sekali pemateri kita pada malam hari ini tentang membahas pemuda ya. Nah, malam ini sangat luar biasa sedikit dingin ya. Nah, kita malam ini berada di angkringan kopi rakyat, yaitu di Simpang Dalim bersama Dulur Dewi juga. Jadi setelah beberapa permasalahan-permasalahan yang terjadi gitu, jadi bagaimanakah gitu untuk pemuda di Kabupaten Serdang Bedagai ini agar suatu permasalahan itu dapat diselesaikan gitu? Ya pastinya agar produktif, bagaimanakah gitu kira-kira? Apa aja gitu yang perlu dilakukan? Bisa disebutkan untuk para pemateri kita bisa menjawabnya. Oke, untuk Bang Fahmi Oi untuk dipersilakan. Oke, saya jawabnya singkat aja ya. Pemuda hari ini harus bersatu. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal, bahwasanya pemuda hari ini lebih condong terpenjara kalau saya bilang. Sibuk dengan gadgetnya, main game, atau chattingan sama pacarnya, seperti itu kan. Nah, ini kapan bersatunya masyarakat dan pemudanya kan? Kalau pemuda tidak bisa bersatu, kapan permasalahan yang apapun itu terjadi itu bisa selesai. Nah, tapi kalau pemuda ini bersatu, saya percaya bahwasanya apapun masalah yang akan dihadapi mendatang itu pasti bisa diselesaikan. Karena yang disampaikan oleh Bung Karno itu sudah sangat betul saya rasa bahwa cukup 10 pemuda untuk menggoyang dunia itu cukup 10 pemuda. Nah, jadi di antara 10 itu berarti kan satu dia menjadi satu. Seperti itu. Iya, oke. Malam ini sebagai penutup, untuk motivasi anak muda gimana gitu? Kata-kata untuk motivasi anak muda saat ini. Bagaimana untuk Bang Abdul Salim bisa mungkin ini menjelaskan? Seperti closing statement lah. Iya, iya seperti itu. Kalau dari saya, anak muda harus peka terhadap lingkungan, terhadap daerah. Yang kali ini mungkin
permasalahan banyak, kita tidak bisa menuntut pemerintah untuk mengubah semuanya. Akan tetapi kita juga berperan penting, anak muda berperan penting untuk perubahan. Jadi saya berharap kepada anak muda yang hari ini masih diberikan kesempatan, kepada anak-anak mahasiswa, aktivis sosial yang masih diberi kesempatan untuk hidup dan untuk mengubah mampu, saya berpesan gini, ketika mungkin hari ini kita berada di titik yang kurang baik, makanya ke depan pesannya, quotes-nya dari saya, orang baik, anak muda yang baik itu bukan anak muda yang tidak pernah salah. Akan tetapi anak muda yang baik adalah anak muda yang mau memperbaiki kesalahannya sehingga ia menjadi anak muda yang lebih baik lagi ke depan. Mungkin itu dari saya. Mungkin dari Bung Fahmi ada quotes untuk anak-anak muda di kabupaten kita ini. Boleh. Ya mungkin dari saya cukup dari hadis Rasul aja. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Bahwasanya Rasul itu diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Karena ketika akhlak kita sudah baik, maka kehidupan kita juga akan baik. Seperti itu. Oke, malam ini cukup sekian untuk motivasi tentang kepemudaan, tentang pemuda di Serdang Bedagai ini. Maka dari itu saya sebagai moderator undur diri, dan kepada pemateri juga kita undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.